dalam pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai rasio likuiditas ya, di mana sesuai dengan rencana perkuliahan, yaitu di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai laporan keuangan yang menganalisis mengenai rasio likuiditas. Kalau dalam pengertian di sini, rasio likuiditas adalah kemampuan dari suatu perusahaan membayar kewajibannya dalam jangka pendek. Nah, kemampuan inilah yang akan menjadi suatu tolak ukur ya pada satu perusahaan, apakah perusahaan itu mampu tidak membayar kewajibannya dalam jangka pendek tersebut, yaitu kewajiban lancarnya. Termasuk kalau kita ini sebagai seorang pekerja ya, kalian punya gaji ya. Gaji itu adalah yang akan membawa kalian, kalau kalian mempunyai keinginan untuk berinvestasi atau mempunyai kredit sepeda motor istilahnya seperti itu. Nah, dari kemampuan kalian ini ya, apakah aktiva kalian adalah bentuk kas dan bentuk gaji yang diperoleh itu bisa tidak membayar dari kredit sepeda motor itu dalam setiap bulannya. Dan dari secara garis besar, likuiditas itu adalah kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya, termasuk hutang usaha, kemudian hutang lainnya yang hutang pajak, ya, dividen dan lain sebagainya. Perusahaan ini mampu atau tidak? Nah, kemampuan ini bagian dari kewajiban perusahaan itu dihitung dari aktiva lancarnya. Aktiva ini yang akan membayar kewajiban lancar dari perusahaan. Sehingga dari sini apa yang saya sampaikan, tujuan dari tujuan dan manfaat rasio likuiditas adalah yang pertama, kalau kita lihat, saya sambil dulu ya, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Seperti tadi, kita punya kewajiban untuk membayar kredit kendaraan. Jatuh temponya misalkan tanggal 12 ya. Tanggal 12 ini kita mampu tidak bayar. Seperti perusahaan itu punya kewajiban jatuh tempo kan, membayar hutang-hutangnya, hutang usaha, hutang pembelian yang dia beli barang-barang produksi. Itu perusahaan itu mampu tidak pada saat jatuh tempo bisa bayar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat dalam neraca ya, di dalam dari sisi kredit itu ada pasifa. Nah, di dalam komponen aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang digarisbawahi di sini likuiditas itu adalah aktiva lancar. Di kolom aktiva lancar, komponen itu perusahaan itu keseluruhan. Itu adalah tugas dan manfaat atau fungsi dari rasio likuiditas. Kemudian yang ketiga adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Karena persediaan itu kan perputarannya cepat ya, perputaran cepat, kadang itu kalau penjualannya banyak ya dia akan habis, kan. Kalau penjualannya sedikit dia akan mengendap di gudang. Makanya dalam perhitungan rasio likuiditas ya, tujuan dan manfaatnya itu perhitungannya tidak menggunakan persediaan dan piutang. Jadi perusahaan itu mampu tidak? Begitu nilai dari persediaan dan piutang itu dikurangi, kemudian dihitung total secara keseluruhan, mampu tidak membayar kewajiban lancarnya. Nah, itu perhitungan dari rasio likuiditas. Kemudian yang keempat adalah mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja
dari perusahaan. Persediaan itu adalah salah satu komponen dari modal kerja. Modal kerja kan digunakan untuk operasional sehari-hari kan. Perusahaan modal kerjanya dalam 1 bulan berapa? Nah di sini kalau dibandingkan dengan persediaan yang ada di gudang ya, yang ada di gudang, pengeluaran atau rotasinya bagaimana peredarannya? Apakah di gudang itu banyak yang mengendap atau persediaan atau tidak? Nah, itu tugas dari atau cara dari manajemen keuangan untuk menghitung rasio likuiditas. Kemudian yang kelima adalah untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Jadi kenapa kas itu selalu akan dibutuhkan dalam suatu perusahaan ya? Itu harus ada yang mengendap. Nah, kas itu memang akan digunakan untuk salah satunya tadi membayar kewajiban jangka pendeknya. Hutang usaha yang tiba-tiba misalkan kadang-kala perusahaan itu sudah jatuh tempo ya, dia harus membayar. Nah, membayar kadang tidak bisa secara tunai atau kas tunai yang harus dikeluarkan. Itu bisa jadi di situ. Makanya perusahaan itu harus punya kas yang baik itu kas tunai maupun kas bank. Kalau kita sama ya, kita kalau tidak punya uang tunai atau di bank tidak bisa beli apa-apa kan. Kalau kita sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, ya berarti likuiditas kita itu perlu dipertanyakan ya. Kebutuhan kita sehari-hari itu bagaimana untuk mencukupi kebutuhan kita itu. Makanya sekali lagi kemampuan menghitung atau rasio likuiditas itu sangat penting bagi perusahaan. Apalagi kalau perusahaan itu sudah menampilkan atau sudah go public misalnya gitu ya. Di situ para investor itu akan melihat bagaimana sih rasio likuiditas dari satu perusahaan. Karena di sini akan memperlihatkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Kalau saya menginvestasikan dana kita, dana yang saya miliki ke satu perusahaan itu likuid tidak? Saya takutnya begitu saya memasukkan dana saya, itu mereka pada saat pembagian dividen ya tidak bisa membayar saya. Padahal tujuan saya menginvestasikan adalah mendapatkan keuntungan dari dividen itu sendiri. Berarti di sini menunjukkan bahwa kinerja dari satu perusahaan itu tidak baik. Selanjutnya di sini sebagai alat perencanaan ke depan terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Dan juga untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. Makanya dari saat kalau kalian melihat laporan keuangan satu perusahaan, itu pasti dia akan melihat 3 tahun, 1 tahun ke belakang ya, tahun kinerja kita, kemudian kinerja yang akan datang. Jadi sudah direncanakan dulu. Bagi seorang investor sudah melihat, berarti tahun, misalkan kalau ini tahun 2023 ya, di dalam laporan keuangan pada awal tahun 2023, itu di situ tertera ada laporan keuangan dari tahun 2021, kemudian tahun 2022 dan tahun 2023. Itu kalau laporan keuangannya kita yang tampilkan adalah tahun 2022. Jadi perencanaan ke depan itu sudah tahu perusahaan. Saya akan merencanakan seperti apa dari kondisi perusahaan saat ini di tahun 2022 dan story-nya di tahun 2021. Kemudian di sini untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan, itu sama yang tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah melihat kelemahan yang dimiliki dari perusahaan, dari masing-masing komponen dari aktiva, lancar, dan utang lancar.
Jadi dilihat tidak dari beberapa komponen dari neraca di neraca pada komponen aktif lancar dan utang lancar. Perusahaan yang mempunyai kas besar belum tentu itu baik. Begitu juga sebaliknya, perusahaan yang mempunyai persediaan yang banyak itu juga belum tentu baik, kan? Karena kalau persediaan itu terlalu banyak, menunjukkan bahwasanya peredaran dari persediaan itu bagaimana. Jadi dia menumpuk di gudang. Jadi bagian pemasaran atau penjualannya nanti tidak terjadi dengan baik. Begitu juga dengan kas yang menumpuk di brankas, itu juga tidak baik. Walaupun begitu ada tagihan bisa membayar kewajibannya, tetapi kenapa kok kasnya itu masih menumpuk gitu? Apakah tidak ada peredarannya? Peredaran kasnya? Kemungkinan kalau tidak ada peredaran kasnya, berarti tidak ada pengeluaran, tidak ada penjualan, tidak ada pembelian barang. Kalau tidak ada pembelian barang, berarti barang persediaan barang itu masih ada di gudang. Berarti perusahaan itu tidak beroperasi dengan baik. Nah, sekali lagi, ini adalah tujuan atau manfaat dari rasio likuiditas. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mbak siapa? Di dalam misalkan yang benar-benar menjalankan ya. Jadi untuk melihat rasio likuiditasnya itu memang dari laporan keuangannya, ya laporan keuangan perusahaan yang telah dipublik atau dipublikasikan ke khalayak. Di situ kita bisa lihat. Kemudian juga dari auditor sudah menghitungnya, ya dari manajemen keuangan, kemudian di audit ya oleh auditor itu segmen dari auditor itu seperti apa di situ. Itu sudah tahu. Apa kalau kita mau menghitung ulang dari rasio likuiditas itu sudah bisa. Jadi memang pada saat kita akan melihat bagaimana kondisi rasio likuiditas dari perusahaan dari laporan keuangannya pada kolom neraca. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian jenis rasio likuiditas ada 4 ya. Yang pertama adalah rasio lancar, kemudian rasio sangat lancar atau cepat gitu ya. Kemudian rasio kas dan rasio perputaran kas. Ini yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk menghitung rasio likuiditas. Rasio sangat kas atau di sini ya, rasio lancar. Ini adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajarnya. Ya, ini rumusnya. Kalau rasio itu perbandingan dari aktif lancar dengan utang lancar. Perusahaan itu kadang baik kalau perbandingannya rasionya 1:1. Tetapi kembali lagi ke perusahaan mau seperti apa. Tapi kadang baik adalah perbandingannya 1:1. Nah, seperti yang saya sampaikan, perusahaan itu akan menampilkan beberapa periode dari laporan keuangannya. Kalau saya tadi bilang 3 periode kan gitu. Kalau di sini 2 periode. Begitu juga nanti kalau kalian biasanya tuh banyak sekali mahasiswa ya kalau pada saat mengambil tema skripsi ya itu pakainya rasio likuiditas.
Paling tidak dia mengambil 3 rasio yang ada pada perhitungan laporan keuangannya. Nah itu mengambilnya tema ya paling tidak minimal 5 rasio. Untuk membandingkan apakah laporan keuangan dari periode 1 dengan periode lainnya itu ada perbedaan atau tidak, baik atau tidak perubahannya. Di samping juga nanti selain rasio likuiditas juga ada profitabilitas, solvabilitas ya. Tergantung variabel mana yang akan diambil pada saat tema yang akan dijadikan judul skripsi. Tapi biasanya sekali lagi kalau mahasiswa akuntansi ambil temanya adalah ya rasio keuangan. Salah satunya adalah rasio likuiditas pada current ratio. Kemudian di sini adalah quick ratio yang kedua. Quick ratio ini kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Selain tanpa disertakan dengan nilai perusahaan atau nilai persediaan dari perusahaan. Jadi kalau kita bisa merumuskan di sini, ini kas ini adalah aktiva lancar dikurang perhitungan dari quick ratio dibandingkan dengan aktiva pasifa lancar hutang lancarnya. Jadi memang kalian penghitungan rumus-rumus ini paling tidak harus hafal dulu kan gitu. Karena itu adalah menjadi dasar untuk perhitungan laporan keuangan. Selanjutnya di sini adalah kas rasio. Kas rasio itu besaran uang yang siap untuk yang siap untuk diedarkan atau membayar kemampuan perusahaan membayar jangka pendeknya. Jadi seperti tadi, kasnya di perusahaan itu bisa nggak membayar hutang ancamnya yang jatuh tempo. Nah dari sini untuk menghitung kas rasio ya itu adalah perbandingan kalau di dalam bahasa Indonesia kas sedang dibandingkan dengan current rasio, yang tentang lancarnya. Jadi kalian bisa bedakan mana yang perhitungan current rasio, kemudian quick ratio sampai dengan kas rasio. Di sini dipahami dulu, paham ya? Kemudian di sini yang keempat adalah rasio perputaran kas. Di mana di dalam rasio ini itu digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerjanya. Modal kerja itu digunakan untuk membayar tagihan ya, untuk mencukupi kebutuhan persediaan yang ada di gudang, kemudian untuk membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan. Modal kerjanya kan seperti itu. Jadi modal kerja adalah operasional perusahaan itu seberapa besar. Nah di sini perhitungan rasio perputaran kas. Penjualan bersih dikurangi atau dibandingkan dengan modal kerja bersih. Jadi kalau modal kerja itu sekali lagi perhitungannya aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Di sini pengertian perputaran kas menggambarkan kemampuan kas kemampuan kas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat diketahui berapa kali kas berputar dalam satu periode. Jadi dalam satu bulan itu perputaran kasnya bagaimana? Apakah tetap ya? Apakah memang kasnya itu ada
sebagian ada yang besar ya, kemudian di pertengahan tahun mengecil atau bagaimana, itu namanya perputaran kas. Kalau kas itu tetap, misal kas itu adanya 1 juta, terus berarti kas itu tidak bertempat atau tidak berputar. Nah di sini untuk meningkatkan tingkat perputaran kas, bagaimana percepatan dari kas itu dalam satu periode, itu perusahaan harus bisa menghitungnya. Karena kas ini adalah sangat penting bagi perusahaan karena dapat mencukupi modal kerja yang ada di perusahaan. Jadi bagaimana modal kerja itu masuk operasional dari perusahaan. Ini contoh dari soal ya. Ya, saya ambilnya dari Aktiva Lancar dan Hutang Lancar saja. Silakan nanti kalian bisa menghitung secara dibuat tugas ya di rumah ya. Untuk minggu depan kita akan bahas mengenai perhitungan yang tugas ini. Satu lagi Mbak siapa atau Mas ini? Yang nomor 3, Bu. Yang nomor 3, Mbak siapa? Saya Hernanda Indri Yuliasari, Bu. Iya, NIM-nya berapa? B231220173. Iya. Untuk quick ratio Aktiva Lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar, yaitu 18.000 dikurangi 5.000 dibagi 9.000 jadi 1,4. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Ya. Tadi untuk kas rasio dulu ya. Jadi rumusnya kas rasio itu kas ditambah dengan bank, kemudian dibandingkan dengan utang lancar. Jadi yang tertera di sini ada bank ya, itu ada giro dan juga surat berharga. Jadi 3 komponen ini silakan dibandingkan dengan hutang lancarnya. Kemudian untuk quick ratio, rumusnya tadi Aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibandingkan dengan hutang lancar. Ya, persediaannya 5.000, jadi totalnya Aktiva lancar 18.000 dikurangi dengan 5.000 dibandingkan dengan 9.000. Kalau kita lihat perhitungannya ya, seperti di layar kalian. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, tadi saya lupa Paham, Bu. Oke ya. Tugas ini adalah baru mudah karena sesuai dengan rumus yang ada. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kalau saya sudah menjelaskan mengenai rasio solvabilitas ya, kemudian rasio profitabilitas, nanti akan kita kombinasi satu soal itu bisa menyangkut dari beberapa jawaban. Itu dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk saya. Ada? Tidak ada ya? Oke, untuk hari ini saya cukupkan dulu perkuliahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.